Hujan-hujan gini enaknya ngapain lur? Selamat datang di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul The Union yang akan menceritakan tentang seorang pria biasa yang direkrut oleh suatu organisasi rahasia pemerintah. Siapkan selimut ditemani kopi panas yang airnya direbus, jangan pakai dispenser ya lur. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada umat di dunia. Jangan berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Cerita diawali dengan memperlihatkan sekelompok unit pasukan khusus yang menamai diri mereka Union atau sebuah organisasi super rahasia yang dibentuk pemerintah ketika CIA dan FBI tak mampu menyelesaikan pekerjaannya. Saat itu kelompok mereka yang dipimpin oleh Nick pun berhasil mendapatkan apa yang mereka incar, yaitu sebuah komputer berisi data seluruh korban pinjol dan data agen rahasia di dunia, yang ketika mereka hendak membawanya ke markas, tiba-tiba I'll be there. What's going on? Nick, do you copy? Nick, do you copy? Anybody copy? Anybody? Gadis mirip Tino Sidin ini bernama Rosen, bertugas untuk memandu kelompok sinik dari kejauhan. Ia bersedih karena misinya gagal total, bahkan tak ada satupun dari mereka yang selamat. Di tempat lain tampak lelaki parubaya bernama Mike yang habis berzina semalam dengan guru SMP-nya yang sudah tidak muda lagi. Bahkan anaknya sendiri pun hampir seumuran Mike dan lebih sukses dari dirinya. Singkat cerita, si Mike lagi naik-naik sutet karena profesinya sebagai tukang IndiHome. Ketika selesai bekerja, ia didatangi oleh Rosan yang rupanya mereka berdua adalah teman seangkatan. Bahkan Rosan ini merupakan orang paling spesial di mata Mike ketika mereka masih bersekolah. Untuk mengenang masa lalu, mereka pergi ke sebuah taman dan menyanyikan lagu kesukaan mereka, Genjer Genjer. Yang ketika Mike terlalu hanyut dalam nostalgianya, tiba-tiba ketika sadar, Mike sudah berada di London setelah dibius dan diculik oleh Rosan. Lalu Mike marah dan keluar cari sarapan. Ternyata di luar ada pimpinan Union bernama Tom. Muncul lalu mengajaknya untuk sarapan bareng. Di perjalanan, Rosan menjelaskan jika saat ini ia bekerja di bawah kelompok bernama Union, para intelijen tercerdas dan paling terlatih untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh BIN atau Badan Intelijen Negara. Dan alasan Mike diculik adalah untuk direkrut menjadi salah satu agen Union. Setelah diketahui jika Mike memiliki kemampuan di atas rata-rata, namun kurang diasah. Sesampainya di BT Tower atau markas kelompok Union, Tom menjelaskan tentang sebuah komputer berisi data para intel yang gagal Rosen dapatkan di awal film tadi. Mike yang belum dikenali sebagai intel pun akan mengambil peran sebagai pembeli di sebuah tempat lelang, karena seorang wanita bernama Juliet akan segera menjual komputer itu di pasar gelap. Setelah mendengar tawaran itu, Mike mengajak Rosen mengobrol. Mike pun mulai menanyakan tentang alasan dari semua ini, karena Mike dibawa secara paksa tanpa memberikan kesempatan untuk mengucapkan salam perpisahan pada teman dan keluarganya. Akhirnya Rosen pun memberinya sebuah tiket pesawat untuk mempersilahkan pulang. Namun Rosen menjelaskan jika ia hanya membutuhkan Mike satu kali saja di misi yang sangat penting ini. Tapi kalau nggak mau, kita nggak akan nyanyi genjer-genjer bersama lagi, kata Rosen. Dalam kerisauannya itulah Mike langsung menelepon ibunya untuk menanyakan kabar sekaligus meminta saran. Ibunya yang gak paham itu kerjaannya gimana, ia bilang setuju, yang penting anakku terlihat keren di tetangga. Atas dukungan dari ibunya itulah Mike segera mempersiapkan diri untuk berlatih agar fisik, mental, dan kemampuannya lebih matang sebelum diterjunkan ke lapangan. Dengan terpenuhinya standar yang diberikan Union, Mike langsung menjalankan misi pertamanya, yaitu merebut sebuah tiket masuk yang hanya bisa didapatkan dengan membayar cash atau bisa juga merebut dari peserta lain. Semua anggota yang sudah berada di posisi pun bersiap untuk memantau pergerakan Mike, di mana pertemuan yang awalnya akan dilakukan di sebuah monumen pun mendadak pindah lokasi, sehingga membuat Union seketika panik ketika menyadari jika Mike telah hilang dari pantauan.
Rosen menyadari adanya sosok baru yang mengincar chip itu dan langsung mengikutinya sebelum ia melakukan sesuatu kepada Meg. That's Monmouth Street. Martin's Row behind the hotel. Behind the hotel? Berdasarkan arahan dari tukang lelang itulah Mike berhasil melakukan transaksi dan mendapatkan chip itu yang tanpa sadar sudah ia pegang sejak tadi. Awalnya Mike ketawa sumringah dan berpikir jika transaksi itu sangat mudah dan tak seperti yang dikatakan oleh Tom, sampai akhirnya Norman, where's the backup? Mike, go! You sure? Yes! Take the device! ya, setelah melewati aksi kejar-kejaran, Meg dihadapkan dengan sosok wanita yang terus mengintainya karena ingin mengambil chip. Dan wanita itu wanita yang dikejar oleh Rosen. Gelutlah mereka. Karena Meg si cupu terlilit selang, datanglah Rosen membantu. Dihajar habis-habisan tanpa bisa melakukan perlawanan. Meski Rosen berhasil menyelamatkan Mike dari kematian, mereka tetap gagal menjalankan misi setelah chip yang Mike bawa ternyata sudah rusak akibat sempat tercebur ke dalam wastafel. Singkat cerita, malam pun tiba. Semua anggota berkumpul untuk merundingkan kegagalan mereka. Rosen yang menyadari jika ada 5 kelompok yang sudah mendapatkan chip itu pun menyarankan agar mereka mencurinya dari pihak lain. Berdasarkan perjanjian awal, Rosen pun menyuruh Mike untuk pulang dan tidak ikut di misi berikutnya. Namun si Mike yang tak ingin menyerah pun meminta kesempatan kedua dan berjanji akan melakukan yang terbaik. Nah, ketagihan si Mike main polisi-polisian lur. Malam harinya, Rosen dan semua anggota yang bertugas di misi pertama pun langsung dikerahkan untuk melakukan pencurian. Dan tanpa mereka sadari, rupanya si Cieni, salah satu anggota yang bertugas untuk mengamati dari jauh, berhasil dilumpuhkan oleh seseorang yang tak dikenal. Dan ada penemuan sebuah poster di saku si Cieni dan tiba-tiba penyerangan salah satu anggota dan markas mereka yang telah dibom membuat si bos harus mengambil langkah darurat, yaitu membuat anggotanya berpencar sampai situasi kembali aman terkendali. Keesokan harinya, waktu lelang kian mepet memaksa The Union Team untuk kembali mengumpulkan anggotanya. Ia menyuruh mereka untuk berkumpul di markas cadangan dan merencanakan pencurian komputer ketika lelang sedang berlangsung. Kali ini hanya Mike dan Rosen yang bertugas di lapangan, sedangkan sisanya menunggu di markas lantaran CIA juga berada di sana untuk mengawasi Union yang sampai saat ini belum juga ada kemajuan. Tim berpura-pura menjadi peserta lelang untuk melacak si tukang lelang. Koneksi WiFi yang buruk membuat pelacakan si tukang lelang menjadi lebih lambat. Ditambah dengan ketua CIA yang gupui alias gerusa-gerusu menjadikan pelacakan menjadi sangat kacau. Yang kekacauan itu hampir membangkrutkan negaranya. Ketika penawan hampir berakhir, Tom berhasil menemukan lokasi si tukang lelang. Sehingga Mike dan Rosen langsung menuju lokasi untuk segera menangkapnya. Any advance on $600 million. Setelah berhasil mendapatkan komputer yang diinginkan, tiba-tiba saja Frank atau si ketua tim yang mati di awal film tadi datang ke rumah Juliet. Ia mengaku jika dirinya sengaja melakukan kematian lantaran ingin menyelidiki seseorang yang telah berkhianat di dalam Union. Bahkan ia secara gamblang menyebutkan jika pimpinan mereka sendirilah si pengkhianat yang dimaksud. Bahkan obrolan Frank dan Rosen pun sampai membahas masalah pribadi.
Di sana Mike merasa panas membara setelah melihat Frank dan Rosen berbicara dengan cukup dekat. Namun setelah Frank menjelaskan jika mereka adalah sepasang suami istri, ia hanya bisa pasrah meski hatinya hancur akibat salahnya sendiri yang tergoda oleh rayuan seorang wanita. Pada intinya Frank meminta Rosen ikut dengannya, di mana besok bertemu di lokasi yang tak jauh dari tempat ini. Di perjalanan Mike ngamuk dan merajuk lur. Sampai ia ingin turun dan berjalan kaki. Loh, nggak dikejar dia lur. Keesokan harinya Mike menuju lokasi yang dijanjikan Frank. Namun di sana hanya ada Rosen sendirian. Si Mike mengejek, hahaha, kok sendirian neng di PHP ya neng. Ternyata si Frank jujur telah menipu Rosen, bahkan komputernya sempat ditukar lur semalam. Tak lama CIA datang mengepung mereka lur. CIA menganggap jika Union sudah berkhianat. Bahkan Tom sendiri saat ini tengah ditahan oleh mereka. Sehingga Mike dan Rosen tak punya pilihan lain selain melarikan diri, meski dengan cara yang berbahaya. Mengetahui Frank sudah berada di negara Italia, Mike langsung menghubungi sahabatnya yang bekerja di penerbangan kargo untuk menumpang tanpa diketahui oleh siapapun. Karena saat ini mereka berdua sudah menjadi buronan tingkat nasional. Saat berada di dalam kontainer itulah, Rosen pun meminta maaf atas sikap dan ucapannya yang dianggap terlalu kasar. Namun Mike tidak terlalu mempedulikan hal itu karena Mike sudah jatuh cinta kepada Rosen, sehingga tai kucing rasa coklat lur. Sementara itu Tom yang saat ini ditahan terus saja berbicara dengan CCTV tentang kekhawatirannya atas komputer yang saat ini sudah raib, dan meminta CIA untuk segera melepaskan Union atas kesalahan yang tidak mereka perbuat. Kembali ke Mike dan Rosen yang sudah tiba di Italia. Menggunakan alat pelacak yang sebelumnya sudah Rosen siapkan, mereka pun bisa dengan mudah mengetahui pergerakan Frank dan Juliet dan langsung meluncur saat itu juga. Dalam perjalanan Frank dan Juliet di lokasi transaksi, muncullah si pembeli yang datang bersama pasukannya. Di saat mereka sedang melakukan tawar-menawar, muncullah Rosen yang datang untuk mengambil perhatian dan terjadilah Mike berhasil merebut komputernya dan dia dikejar oleh beberapa anak buah si pembeli menggunakan sebuah motor. Kembali ke Rosen yang sedang berada dalam posisi tidak menguntungkan. Tapi untungnya melihat situasi yang kacau dan tidak kondusif membuat Juliet menjadi kesal, termasuk kepada Frank, sehingga ia pun langsung memutuskan hubungan mereka berdua sekaligus membiarkan Rosen tetap hidup. Tinggallah mereka berdua. Udah bingung ini si Frank. Namun terjadilah If you come after me, Rox, I'm gonna have to kill you. Rosen melihat Mike yang sedang kesusahan dan mencoba untuk menolongnya. Lolos dari anak buah si pembeli, kini mereka harus berhadapan dengan Frank yang menyergap dari belakang lur. Yang ketika Mike akan menyerahkan komputernya, tiba-tiba saja muncul mobil si pembeli dari belakang sehingga There you go. Thank you very much. I will take good care. terjadilah kejar-kejaran antara Frank, Rosen, dan si pembeli dengan Mike yang masih berada di dalam bagasi.
Setelah Mike berhasil melumpuhkan si pembeli sekaligus mengambil alih mobilnya, ia dengan cepat mengejar Frank dan Rosen. Namun hal yang tak terduga terjadi ketika Mike harus terjun ke jurang dengan Frank yang berhasil membawa kabur komputer tersebut. Dan iya, Mike ternyata masih hidup sehingga mereka berdua langsung kembali mengejar si Frank. Mereka langsung melakukan pengejaran dengan menggunakan jalur alternatif. Berlokasi di sebuah dermaga kecil, mereka akhirnya berhasil mengejar Frank yang tepat saat Rosen sudah lompat duluan. Bermodalkan sebuah pistol, Frank pun kekeh untuk tidak mau menyerahkan komputernya, di mana Rosen yang diduga sama-sama keras kepala pun terus menodongkan senjata yang ketika Frank mengira Rosen tidak akan berani menembak, tiba-tiba di akhir film, Mike dan Rosen pun kian semakin dekat dan memutuskan untuk yang-yangan lur. Tiba-tiba mereka bertemu Tom. Ia datang dengan sebuah tugas baru, misi baru, yang dengan kata lain, Mike resmi menjadi bagian dari Union dan mendapat tugas baru yang lebih besar. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton sampai selesai dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.